Pernah nggak lo ada di fase dimana lo udah kasih segalanya buat seseorang? Lo rela bangun tengah malam cuma buat dengerin dia curhat. Lo rela cancelin rencana sama teman lo karena dia tiba-tiba ngajak ketemu. Bahkan lo rela nabung dari hal kecil, kayak nahan diri buat nggak beli barang yang sebenarnya lo pengen banget, cuma demi bisa beliin dia hadiah kecil biar dia senyum. Semua hal itu lo lakuin tanpa pamrih, karena lo bener-bener tulus. Tapi yang lo dapet malah sebaliknya. Diabaikan, disepelein, bahkan lebih parah lagi, ditinggalin pas lo lagi di titik paling sayang. Rasanya tuh kayak lagi bangun rumah indah dari nol. Lo pakai tenaga, waktu, bahkan jiwa lo sendiri. Tapi pas rumah itu udah jadi, ada orang lain yang seenaknya datang dan merobohin. Aneh kan? Dan yang paling nyesek, pola ini sering banget kejadian sama orang-orang tulus. Jadi pertanyaannya, kenapa ya hati yang tulus justru sering jadi korban cinta yang nyakitin? Apakah ketulusan itu sebenarnya kelemahan? Atau justru ada hal lain yang belum kita pahami? Salah satu penyebab paling besar adalah karena orang tulus punya hati yang gampang percaya. Mereka ngelihat dunia dengan kacamata jernih, mikir kalau semua orang tuh sama kayak dirinya, bersih, jujur, nggak neko-neko. Kalau mereka bilang sayang, artinya beneran sayang. Kalau janji nggak bakal pergi, ya bener-bener bakal dijaga. Masalahnya, kenyataan di luar sana nggak sesimpel itu. Ada orang yang justru ngelihat ketulusan sebagai kelemahan. Mereka mikir, orang ini gampang gua kendaliin. Nggak bakal marah, nggak bakal ninggalin. Toh terlalu baik buat protes. Dan disitulah orang tulus sering kalah. Mereka jadi korban permainan orang yang hatinya nggak murni. Ironisnya, orang tulus jarang sadar kalau mereka lagi dimanfaatin. Karena mereka sibuk mikir, mungkin gua aja yang salah. Bukan nyadar kalau pasangannya emang nggak serius. Jadi bisa dibilang, orang tulus kadang jadi korban, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu percaya kalau semua orang sebaik dirinya. Orang tulus juga punya kebiasaan yang bikin mereka gampang kejebak. Mereka selalu nyari sisi baik dari orang lain, meskipun keburukannya udah jelas banget kelihatan. Contoh, gampangnya, pasangan sering banget hilang tanpa kabar, tapi orang tulus masih bisa bilang, mungkin dia sibuk kerja, kasihan dia capek. Atau pas ketahuan bohong, orang tulus masih bisa cari alasan sendiri. Mungkin dia bohong karena takut gua marah. Padahal, logika sederhana bilang, orang yang beneran peduli gak bakal bikin lo was-was atau nyimpen kebohongan. Tapi, karena saking baiknya, orang tulus lebih suka nutup mata daripada ngadepin kenyataan pahit. Mereka takut kalau kenyataannya nunjukin pasangan mereka gak sejalan sama mereka. Jadi mereka lebih rela sakit pelan-pelan dengan harapan semua bakal berubah daripada ngaku kalau sebenarnya mereka udah terjebak sama orang yang salah. Hal lain yang sering jadi masalah adalah orang tulus punya stok maaf yang gak ada habisnya. Mereka udah disakitin berkali-kali, tapi tiap kali tetap aja bisa bilang, "Oke, gua maafin." Mereka percaya kalau kesabaran mereka suatu saat bakal bikin pasangan mereka sadar. Tapi seringnya, yang terjadi malah sebaliknya. Pasangan mereka ngerasa, buat apa berubah, toh tiap salah selalu dimaafin. Jadi bukannya berubah, kesalahan malah jadi kebiasaan. Dan orang tulus terjebak di siklus beracun. Disakitin, sakit hati, nangis, maafin, terus disakitin lagi. Bayangin capeknya, lo ngulang cerita yang sama berkali-kali, tapi lo sendiri yang gak bisa keluar. Mereka lupa kalau maafin itu penting, tapi memaafkan tanpa batas itu sama aja ngebuka pintu buat orang lain masuk dan hancurin hati lo lagi dan lagi. Sifat lain yang sering jadi jebakan adalah keyakinan orang tulus kalau mereka bisa menyelamatkan atau mengubah pasangannya. Mereka percaya kalau cinta mereka cukup kuat buat bikin pasangan yang cuek jadi perhatian, pasangan yang dingin jadi hangat, atau bahkan pasangan yang main-main jadi serius. Mereka ngasih tenaga, doa, bahkan nurunin harga diri
demi bikin pasangan berubah. Tapi kenyataannya, manusia nggak akan berubah kalau dia sendiri nggak mau berubah. Lo bisa kasih segalanya, tapi kalau dia nggak punya niat, hasilnya nol besar. Yang lebih menyakitkan, orang tulus jadi ngerasa gagal. Mereka mikir, gue nggak cukup baik, makanya dia nggak berubah. Padahal, salahnya bukan di mereka, tapi di pasangannya yang memang nggak siap. Tapi rasa bersalah itu nempel di kepala mereka, bikin mereka makin hancur. Kalau kita gali lebih dalam, ada hal yang lebih psikologis. Banyak orang tulus sebenarnya punya luka lama yang belum sembuh. Bisa dari keluarga yang gak harmonis, bisa dari pertemanan yang pernah ninggalin, atau hubungan lama yang bikin trauma. Luka itu kebawa, dan tanpa sadar, mereka nyoba nyembuhin luka itu lewat hubungan baru. Mereka ngasih segalanya dengan harapan, kali ini gua gak ditinggalin. Tapi karena mereka terlalu haus validasi, mereka gampang banget jatuh ke pelukan orang yang salah. Bahkan ketika udah kelihatan jelas hubungannya gak sehat, mereka tetap bertahan. Mereka takut ditinggalin lagi, takut gagal lagi. Padahal justru dengan bertahan di hubungan salah, mereka makin nyakitin diri sendiri. Tapi catat ini, ketulusan itu bukan kelemahan. Justru ketulusan itu berlian mahal banget di dunia sekarang yang penuh kepalsuan. Masalahnya, berlian kalau ditaruh di tempat yang salah, ya nggak ada nilainya. Sama kayak hati lo. Kalau lo kasih ke orang yang nggak ngerti nilainya, ya lo bakal sakit. Jadi intinya bukan berhenti jadi tulus, tapi belajar lebih selektif. Ketulusan lo tuh berharga, dan cuman orang yang benar-benar ngerti nilainya yang pantas dapat. Kalau sekarang lo sering hancur, bukan berarti lo gagal, tapi mungkin lo salah naruh hati. Faktor lain yang bikin orang tulus sering hancur adalah karena mereka terlalu sibuk bikin orang lain bahagia, sampai lupa bikin diri sendiri bahagia. Mereka rela ngalah, rela nurunin standar, bahkan rela diperlakuin gak adil, asal pasangannya senyum. Masalahnya, hubungan kayak gini cuma bikin satu orang bahagia, sementara yang satunya lagi capek batin. Dan lama-lama, lo kehilangan jati diri lo sendiri. Lo bahkan bisa sampai lupa apa yang bikin lo bahagia, karena fokus lo cuma dia. Padahal hubungan sehat itu dua arah. Kalau cuma lo yang ngasih, sementara dia cuma nerima, itu bukan cinta, itu pemanfaatan. Yang bikin makin miris, orang tulus sering banget dianggap easy target. Karena mereka tahu orang tulus bakal selalu ada, selalu sabar, jarang marah. Orang yang niatnya gak baik jadi ngerasa bebas ngelakuin apa aja. Ini kayak lo punya ATM unlimited, tapi kartunya dipakai orang lain yang gak tahu diri. Orang tulus terus ngasih, sementara mereka gak dapat apa-apa selain luka. Dan lebih bahaya lagi, orang tulus ngerasa itu tugasnya. Selalu ada, selalu nerima, selalu maafin. Padahal gak gitu. Ketulusan tanpa batas sama aja kayak nyiksa diri sendiri. Lo harus tahu kapan berhenti, kapan bilang cukup, kapan jaga diri lo sendiri. Tapi kabar baiknya, semua luka itu bisa jadi guru terbaik. Orang tulus yang pernah hancur justru punya kesempatan buat tumbuh lebih kuat. Mereka bisa belajar kalau nggak semua orang pantas dapat ketulusan mereka. Mereka bisa belajar kalau cinta sejati itu bukan soal ngorbanin diri sendiri, tapi soal saling jaga. Dan yang paling penting, mereka belajar buat lebih sayang sama diri sendiri dulu. Karena kalau lo udah cukup sayang sama diri lo bakal lebih bijak milih siapa yang boleh masuk hidup lo. Luka hari ini bisa jadi tameng lo buat gak jatuh di lubang yang sama lagi. Jadi, kenapa orang tulus sering ketemu pasangan yang nyakitin? Karena mereka gampang percaya, terlalu sering maafin, lupa jaga diri, dan salah naruh ketulusan. Dari pembahasan awal yang kita dengar, masalahnya bukan di ketulusannya, tapi di tempat naruh hati. Ketulusan itu kekuatan besar, tapi cuma kalau lo tahu cara makainya. Jadi mulai sekarang, yuk belajar sayang sama diri sendiri dulu, bikin batasan yang jelas, jangan asal ngasih hati ke sembarang orang. Ingat, lo berharga, dan cuma orang yang tepat yang pantas ngerasain ketulusan lo. Kalau lo ngerasa relate sama cerita ini, jangan dipendam sendiri, share, biar makin banyak orang tulus sadar
kalau mereka pantas dapat cinta yang sehat, bukan cinta yang nyakitin.